Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang politik masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal dimulai sejak tanggal 6 September 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 atau setelah dikeluarkannya dekret presiden. Demokrasi liberal adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri demokrasi liberal: presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, jadi bersifat mutlak. Presiden berhak membubarkan DPR. Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Kemelut politik. Jadi pada masa demokrasi liberal kurang lebih 9 tahun ada 7 kali pergantian kabinet. Kabinet pertama Kabinet Nasir, kabinet yang kedua Kabinet Sukiman, kabinet yang ketiga Kabinet Wilopo, kabinet yang keempat Ali Sastromijoyo pertama, kabinet yang kelima Burhanuddin Harahap, kabinet yang keenam Kabinet Ali Sastromijoyo kedua, kabinet yang ketujuh Kabinet Juanda. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kabinet Nasir. Kabinet Nasir ini dimulai sejak tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Partai pengusung adalah Partai Masyumi, partai oposisi TNI dan PKI. Program-program dari Kabinet Nasir: yang pertama, menggiatkan keamanan, menyempurnakan pemerintahan, menyempurnakan organisasi perang, memperkuat ekonomi rakyat, mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Inilah program walaupun belum tercapai. Sebab-sebab kemunduran: adanya mosi tidak percaya karena kegagalan perundingan masalah Irian Jaya atau Irian Barat. Selanjutnya adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dimulai sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Anggap saja 1 tahun. Partai pemerintah TNI dan Masyumi, partai oposisi ada PKI, NU dan lain sebagainya. Program: meningkatkan keamanan, mengusahakan kemakmuran secepatnya, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memasukkan Irian Jaya secepatnya. Sebab-sebab kemunduran: Sukiman condong ke arah barat dengan menerima bantuan Amerika Serikat berupa Mutual Security Acts atau MSA. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo dimulai sejak tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Jadi kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Partai pemerintah TNI, partai oposisi PKI dan Masyumi. Program-program: melakukan persiapan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran, pendidikan dan keamanan, menyelesaikan masalah Irian Barat atau Irian Jaya. Sebab-sebab kemundurannya: adanya krisis ekonomi, peristiwa 17 Oktober 1952. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastromijoyo yang pertama. Kabinet Ali dimulai sejak tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955.
Partai pemerintah atau partai pengusung adalah partai PNI dan NU. Partai oposisi Masyumi dan PKI. Program-program dari Kabinet Ali yang pertama adalah meredam pemberontakan DITI. Yang kedua, mempersiapkan pemilihan umum. Yang ketiga, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Sebab-sebab kemundurannya, yang pertama masalah dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia memburuk. Yang ketiga, korupsi dan inflasi merajalela. Kabinet Burhanuddin Harahap dimulai sejak tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Partai pemerintah Masyumi, partai oposisi PNI. Program-program yang pertama berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama kali di Indonesia, yaitu memilih anggota parlemen dan anggota konstituante, melakukan pemberantasan korupsi, mengembalikan Irian Barat, itu program-programnya. Kemundurannya karena tugas Burhanuddin Harahap hanya menyelenggarakan pemilu, maka setelah pemilu selesai atau berhasil, dia pun mengembalikan mandat kepada presiden. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua. Kabinet Ali yang kedua ini dimulai sejak tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957. Partai pemerintah PNI, Masyumi, NU, dan partai oposisi adalah PKI. Jadi Kabinet Ali yang kedua ini ada 3 partai besar yang mencalonkan Ali Sastromijoyo kedua ini menjadi Perdana Menteri. Tetapi pada saat berjalannya waktu, ya, adanya perpecahan antara partai pengusung ini, sehingga partai yang mengusung itu adanya mosi tidak percaya. Inilah yang menyebabkan Ali Sastromijoyo yang kedua ini nantinya mundur. Program-program dari Ali yang pertama, pengembalian Irian Barat, membentuk daerah otonom, perbaikan nasib buruh dan karyawan, menyehatkan keuangan negara, membentuk ekonomi nasional. Kemundurannya, munculnya gerakan separatis, adanya perpecahan dalam partai koalisi. Ini partai yang mengusungnya tadi. Terus yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dimulai sejak tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Inilah kabinet yang paling lama, karena kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kabinet Juanda juga disebut juga dengan kabinet kerja atau Jaken Kabinet. Program-programnya dikenal dengan Pancakarya. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik. Yang ketiga, pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan Irian Barat. Yang kelima, mempergiat pembangunan. Sebab-sebab kemunduran karena peristiwa dan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, maka bangsa Indonesia akan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1950 atau UUDS itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dekret Presiden
pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan MPRS dan DPAS, berlakunya demokrasi terpimpin. Nah, jadi kita akan kembali ke demokrasi terpimpin. Demokrasi yang nantinya akan kita bahas setelah materi ini, ya, tentang sistem kepartean dan ekonomi liberal dulu, baru demokrasi terpimpin. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.